Selamat malam semua, tepuk tangan buat kalian semuanya, mahasiswa-mahasiswa. Jujur nih Mbak ya. Aku dihubunginnya diskusi, tiba-tiba stand up. Tapi mari kita coba profesionalitas jam terbang kita ya. Media digital semakin berkembang. Sekarang pasti kalau bisa ditanya, kalian lebih suka nonton apa? Jujur, YouTube apa TV? YouTube kan? Kalaupun ada dari antara kalian yang jawab CNN, pasti ada pemret kan kalian kan? Nggak mungkin ada orang kayak gitu. Karena di era zaman sekarang, digital, orang tuh lebih percaya influencer daripada jurnalis. Bener nggak? Kalian lebih percaya siapa? Ferry Irwandi apa TV? Sekarang gue tanya, lebih percaya Ferry Irwandi apa TV? Nggak, jujur aja, nggak apa-apa. Nggak disuruh keluar kok kalian, nggak apa-apa. Hah? Jawab. Ferry Irwandi kan. Lebih percaya mana? Jovi Andovi apa pemret CNN? Hah? Aduh. Tahu nggak pemret CNN siapa? Hening. Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu kok, tenang, aman. Bukan kalian doang, nggak usah tertekan kayak gitu, nggak usah. Tapi yang ini terakhir nih, buat teman-teman adik-adik semuanya, karena ya pasti saya lebih tua daripada kalian, terlihat dari muka, tolonglah, mau sebagus apapun YouTube, sebagus apapun influencer, tetaplah nonton TV. Tetaplah nonton TV, bukan apa-apa. Lihat kameramen, karyawan yang di belakang. Kalau kalian nggak nonton, calon-calon pengangguran. Terima kasih semuanya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Thank you banget Bang Gian. Boleh kita lanjut diskusi. Thank you Bang Gian. Nanti habis ini kita kenalan sama Pimretku ya. Udah nunggu di depan kayaknya ya. Berarti bisa sering diundang berarti ya. Repeat order ya. Thank you. Malah repeat loh gara-gara kayak gitu. Aduh, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Bang Gian yuk. Bang Gian ini stand up komedian dan sempat jadi pemain series juga ya Bang ya. Luar biasa. Followers Instagramnya banyak loh Mbak Lulu, Mbak Tina, Aji. Jadi ada 124.000 ya. TikToknya kalau nggak salah 66,9 ribu. Benar ya, gak tuh? Benar ya. Tahun depan katanya juga mau ada show. Betul. Aman ya? Aman ya? Aman ya gitu. Aman ya, ngomongin politik. Ngomongin politik juga. Jadi mungkin kalau adik-adik yang lebih percaya influencer tadi katanya ya, boleh silakan nonton deh tuh show-nya Bang Gian ya. Tahun depan ya Bang ya? Tahun depan. Oke, saya juga mau sapa, selain ada Bang Gian juga yang bergabung bersama kita, ada satu narasumber saya lainnya, yakni ini saya kasih nama panggung, yakni Aji Archive. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Aji. Jadi Aji ini adalah seorang desainer grafis yang tidak kalah hits ya di Instagram ya Aji. Ada 124.000 diikuti masyarakat Indonesia karena karya-karyanya yang kalau kita sebut anak-anak Gen Z itu pinggir jurang Mbak. Ya, jadi boleh dikasih unjuk dulu mungkin bajunya sedikit. Ya ini salah satu artwork yang aku pernah bikin. Oke. Pilih hidup sehat atau Wow. hidup Jokowi. Nah, Itu kan menjadi dilema tuh Kak. betul. Mungkin hanya bisa ke Mbak Lulu atau Mbak Tina pilih hidup saya atau hidup Jokowi nih. Agak susah mereka mungkin jawabnya ya. Tapi fotonya Prabowo ya. Iya, karena kan hidup Jokowi kan. Oh, betul. Kan? Oke, jangan lebih lanjut. Ini terlalu pinggir jurang ya. Tolong ya. Selamat datang ya Bang Gian, Bang Aji bergabung bersama dua narasumber yang dari tadi sudah bergabung ya, Mbak Tina dan juga Mbak Lulu. Nah, kalau yang segmen satu tadi kita banyak ngomongin soal masa lalu, tapi kalau Nasar bilang masa lalu biarlah masa lalu. Nah, sekarang kita banyak bicara. Nyanyi. Oke, sekarang mana nih? Sama goyangnya juga ya. Aduh, luar biasa ditantang sama senior, takut gak tuh kita. Nah, tapi kita mau bicara soal media zaman now. Tadi Bang Gian juga udah sempat mention ya sebenarnya. Tapi saya mau ke Bang Gian terlebih dahulu, saya tanya. Setuju nggak sih Bang Gian kalau sekarang semua orang tuh bisa jadi media, termasuk Anda misalnya stand up komedian? Sangat setuju sih, karena tapi menurutku ya itu berbahaya ya. Di era sekarang aku nyebutnya sindrom kenabian ya. Jadi semua orang merasa dirinya benar dan semua merasa dirinya adalah pusat informasi, termasuk aku ya. Jadi nggak cuma influencer di luar sana, dan menurutku itu harus jadi autokritik kita sebagai influencer, bahwa terkadang kita tuh di titik yang sudah dipercaya daripada TV atau media-media atau jurnalis, dan itu cukup berbahaya. Tapi kalau ditanya ya benar, lebih ke influencer, lebih ke media sosial, lebih percaya itu daripada ke media TV. Tapi itu bahaya. Nah, sebelum ke Aji, saya mungkin mau tanya ke Mbak Tina sama Mbak Lulu nih.
soal sindrom kenabian ini begitu. Karena kalau kita melihat begitu ya di media, ini jadi suatu hal yang bahaya, tapi seringkali teman-teman di kementerian atau di tokoh politik lah gitu ya, juga sama, sekarang juga sudah bergeser, juga lebih memanfaatkan teman-teman influencer dibandingkan teman-teman media. Nah ini kalau dari Mbak Lulu terlebih dahulu, bagaimana melihat fenomena munculnya nabi-nabi kecil baru ini? Iya. Kalau dalam pengalaman saya sendiri ya, kalau kata lebih sih enggak sih. Kalau lebih kepada media konvensional, tetap itu karena itu merupakan referensi utama. Namun influencer ini lebih kepada untuk karena kan bagaimanapun ada information bubble ya di dalam fenomena komunikasi digital. Jadi memang ada masyarakat yang harus ditembus informasinya dengan melalui key opinion leader tersebut. Tapi tetap referensi utama adalah media-media konvensional, tetap karena bagaimanapun ya, seperti yang tadi Abang bilang benar banget, bahwa kalau media nih kita dilatih, dididik sekian tahun dengan etika-etika jurnalistik, dengan cara berpikir kritis, kita nggak gampang percaya, kita nggak gampang menyatakan ahli. Sekarang ini kan ada namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang kemudian baru belajar, kemudian baca AI cepat, dengar YouTube, terus kemudian sudah menjadi ahli, pakar. Dan kita melihat banyak orang yang ahli dalam banyak hal. Nggak ada loh orang yang ahli dalam banyak hal. Orang tuh ahlinya 1, 2, 3 ahli di dalam di sana gitu ya. Tapi kita lihat banyak ya. Ini yang kemudian memang benar kita harus hati-hati, dan menurut aku tetap referensi utama adalah media-media konvensional termasuk CNN. Oke, Mbak Tina merasa apakah kalau mungkin dari segi kementerian ataupun mungkin dari segi sekarang di kantor Wapres lah ya, mungkin kan ada isu-isu ya yang mungkin saja bisa kita katakan negatif lah soal tokoh utama di dalam kementerian ataupun di dalam kantor Mbak Tina begitu sekarang. Nah kemudian adanya nabi-nabi kecil ini, influencer kan mereka ibaratnya kalau etika itu tidak ada sebenarnya ya Mbak, nggak ada aturan-aturannya sebenarnya jika dibandingkan dengan media yang sudah ada etika jurnalistiknya. Kadang kan kesadaran diri aja, kayak misalnya Bang Gian sadar, oh iya influence gue ternyata banyak loh, banyak followers, jadi gue juga harus hati-hati. Nah Mbak Tina merasa apakah kementerian dan juga pemerintah yang sekarang ini jauh lebih percaya influencer? Pertama saya mesti apresiasi dulu Bang Gian. Bang Gian ini bukan jurnalis, bahkan nggak tahu nama pemretnya, grupnya Trans, tapi sangat menyadari bahwa media adalah referensi utama. Bukan karena saya dan Mbak Lulu mantan jurnalis, tapi semua di belahan dunia manapun menunjukkan bahwa salah satu pilar demokrasi adalah pers. Jadi kita melihat bahwa ini sebuah keniscayaan. Tapi keniscayaan yang lain juga adalah bahwa new media ini nggak bisa terhindarkan. Itu sudah muncul sekitar 2 dekade yang lalu. Nah, sekarang kita ada pada posisi kalau media punya power, kekuasaan. Tadi kan di awal Diana bilang juga ya bahwa ada orang yang naik turun karena media. Sama di new media juga begitu. Jadi kalau tadi dengan sindrom kenabian, saya melihatnya lebih kepada power. Jadi setiap kekuasaan itu berbanding lurus dengan dampaknya. Jadi kita harus hati-hati memainkan peran powernya. Jadi kayak Bang Gian nih, Aji punya followers, berarti kan punya kekuasaan. Kekuasaan atas followernya, dan setiap kekuasaan itu kita mesti pertanggungjawabkan. Nah makanya saya sangat senang gitu Bang Gian menyadari bahwa apa yang Bang Gian ucapkan, apa yang Bang Gian pilih, tindakan itu akan berpengaruh kepada yang mengikuti, termasuk media massa. Nah bedanya kalau jurnalis itu profesi, jadi ada bedanya profesi dan pekerjaan. Dokter, pengacara, jurnalis itu profesi. Apa sih bedanya profesi dan pekerjaan? Setiap profesi punya etika. Etika kedokteran, etika jurnalistik, etika sebagai advokat. Nah, kalau teman-teman influencer kebenaran belum ada etikanya. Jadi belum ada kode etik influencer. Belum ada kode etik misalnya apa key opinion leaders. Sehingga jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, belum tahu nih cara mengkoreksi seperti apa. Diana deh, pernah nggak salah liputan? Pasti pernah banget. Kita tuh ada kode etiknya banyak banget. Begitu salah kena teguran nggak? Betul. Berjenjang pula. Betul. Ya kan Betul, ada Insight Politik di episode pertama kena somasi Mbak. Jadi sudah khatam dengan hal seperti itu. Jadi kan ada gatekeeping prosesnya. Sementara seperti Bang Gian. Bang Gian itu beliau adalah pemretnya, beliau produser eksekutifnya, beliau produsernya, reporternya, news anchornya juga. Sebenarnya kita di media bekerja dalam tim. Ada yang bertim, teman-teman influencer ada, tapi kan kecil. Sebenarnya kita di media tanggung jawabnya besar, bisa diaduin ke Dewan Pers,
Komisi Penyiaran. Kalau kita masuk ranah-ranah yang nyerempet ke pidana bisa juga masuk ke ranah hukum pidana. Jadi sebetulnya ini akan sangat membedakan. Tapi pada prinsipnya benang merahnya adalah kekuasaan. Jadi di media kita punya kekuasaan untuk kemudian mengarahkan publik. Ini tuh pekerjaan kita dulu ya sebagai jurnalis, bahwa kita mengarahkan publik. Bukan mengarahkan publik memilih A atau B, tapi ini loh faktanya. Silakan Anda tentukan gitu. Misalnya kritik, sepakat sama Mbak Lulu, kritik itu nggak pernah salah. Jadi kritik itu jangan pernah dianggap sebagai berseberangan. Tetapi bagaimana misalnya mengkomunikasikan substansinya. Jadi saya senang nih influencer banyak memberikan masukan kepada pemerintah, kritik bahkan. Tetapi memang ada pola, kalau perhatikan ya, biasanya yang lebih, dalam tanda petik lebih galak itu influencer atau media massa. Biasanya yang lebih galak media massa, tapi Ferry Irwandi juga galak sih. Tapi bedanya prosesnya gitu. Media massa itu tadi berjenjang. Nah itu yang berbeda sekali cara kerjanya. Ada proses budgeting, bikin liputan kan. Liputan ini kita news budgetingnya besok liputan kemana aja. Karena dulu mantan korlip soalnya. Sebagai mantan koordinator liputan kita tahu nih isu ini kita mau gali kemana. Nah ini sebetulnya menurut saya sebuah keniscayaan, tapi sangat butuh keberimbangan. Jadi saya sangat senang kalau media massa bijak juga, dan media massa mesti agile banget. Karena kalau nggak adaptif, media massa juga mohon maaf gitu, meskipun Bang Gian ada, tapi publik kira-kira percaya yang mana nih? Betul. Bang Gian merujuk publik harus percaya sama media massa. Tapi kalau publik lebih sukanya influencer, nah ini yang harus terjadi keberimbangan banget dalam mengelolanya. Saya menggarisbawahi Mbak Tina menyampaikan kritik itu penting begitu Sangat ya. penting. Nah termasuk soal Aji nih sebenarnya. Bentuk-bentuk kritik Aji disampaikan lewat desainnya. Betul. Nah mungkin kita boleh tampilkan terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya sudah dipilih yang tidak terlalu pinggir jurang banget ya, karena pasti kira waduh. Boleh kita lihat bersama mungkin. Kita tampilkan dulu karya-karya Aji Archive. Nah ini ada banyak sekali nih. Nih, top collection koruptor. Nah, pilih deh tuh gaya rambut yang mana ya. Ini belum masuk pinggir jurang ya? Belum, yang ini belum sudah masuk dipilih ya. Mbak Lulu ya. Kayaknya yang paling aman kayaknya. Yang paling aman. Dia supremasi sipil. Aku kirim ada 30 loh, Mbak. Ada 30, tapi semuanya pinggir jurang atau bahkan jurang banget. Nah, ini sound horror ya? Ya, Si betul. Thomas Alva Edison. Betul. Kebijakan tidak lahir dari naskah akademik tapi dari cek ombak. Aduh, sering banget ya. Betul. Nah Aji mungkin kamu boleh cerita dulu nggak sih kenapa? Apa yang menjadi awal mula kamu mau menyampaikan kritik lewat desain-desain yang dalam tanda kutip nakal ini? Karena awalnya aku tuh gelisah, Kak. Gelisah, dan kalau dari latar belakang generasi, aku nih generasi Z gitu kan. Dan Gen Z itu senang sama hal-hal yang nggak terlalu berat. Jadi kita mainnya di ringan-ringan tuh. Nah, karena kebetulan memang pekerjaan aku sebagai graphic designer, maka aku membuat sebuah karya yang memang sesuai dengan apa yang aku bisa, begitu. Dan beberapa karya yang tadi itu rata-rata memang aku merespon isu gitu. Misalkan ada suatu kejadian gitu kan, kayak yang top collection koruptor tadi, itu soal korupsi yang Pertamina tuh kemarin tuh kan. Jadi aku compile beberapa kasus korupsi yang lumayan angkanya lumayan fantastis tuh. Nah itu aku compile semua dengan style kayak top collection yang tukang cukur. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah aku buat kayak gitu sebenarnya agar mudah diterima dan gampang diingat sama teman-teman Gen Z kayak gitu, Kak. Dan aku sih harapnya setelah aku buat kayak gitu tuh mereka menjadi nyari tahu lagi tuh kira-kira ini tuh sebenarnya ada apa sih, kayak gitu sih, Kak. Jadi memang latar belakangnya karena kegelisahan dan aku ingin bersuara, berkarya melalui apa yang aku bisa, ya aku membuat desain, artwork, poster dan lain sebagainya, kayak gitu, Kak. Dan kemarin sampai Aji membuka donasi ya lewat penjualan baju untuk teman-teman banjir Sumatera ya Ji ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Aji yuk. Keren. Ini keren karena menurut saya untuk bikin karya seperti Aji itu bukan soal nyali pinggir jurang ya, tapi butuh riset. Jadi sebetulnya kerjaannya mirip-mirip sama kerjaan jurnalis, sama juga Bang Gian. Bang Gian kan kalau mau bikin materi kan pasti riset dulu kan. Jadi Aji nggak bisa bikin top collection kalau nggak riset gitu. Dan bahkan membayangkan siapa ya, atau kira-kira profesi apa ya, atau kerjaan yang apa. pas gitu Betul. Ya. Akhirnya kepikiran tukang cukur Asgar kan, asli Garut. Yang biasanya suka naruh foto. Jadi pasti riset. Karena gini, begitu Aji misalnya ya menaruh foto yang misalnya bukan tersangka korupsi, pasti kan akan bermasalah buat Aji sendiri. Berarti Aji nggak riset. Dan itu kan bisa dianggap pencemaran nama baik misalnya. Iya. Nanti justru bisa membahayakan bagi semua. Dan ini artinya ya Aji melakukan riset. Dan kalau kritiknya substansi itu adalah hal yang
justru dibutuhkan menurut saya, karena saya percaya pemerintah yang kuat itu membutuhkan orang-orang yang berani baik di dalam maupun di luar yang mau memberikan masukan. Oke. Tadi Aji juga sempat menyampaikan, menariknya adalah soal Gen Z itu suka sama hal-hal yang ringan, yang tidak terlalu berat. Nah, saya mungkin mau tanya dulu ke Bang Gian dan juga Aji begitu ya. Kalau kalian memandang media konvensional saat ini, sudahkah cukup adaptif untuk bisa menjawab kebutuhan kalian misalnya? Mungkin Bang Gian dulu. Sebagai yang hidup di 2 generasi, Kita tos lah iya, pokoknya. aku dari kecil hidup dari TV, terus pada saat udah besar YouTube lebih dari TV YouTube sekarang. lebih dari TV. Kalau aku melihat, aku tadi merespon yang Aji ya, menarik dan benar tadi juga bahwa kita apapun yang kita lakukan, kita riset. Betul. Kita riset, kita sangat meriset gitu. Dan kalau bisa dibilang kebutuhan dari Gen Z, ya sebenarnya gini, sesimpel gini, Gen Z bukan tidak mau berpikir kalau menurutku, kalau lebih ringan, tapi terlalu banyak informasi, jadi nyari yang paling mudah dicerna. Itu sebenarnya. Nah, kalau dibilang apakah TV sekarang sudah adaptif? Ya iya. Sekarang tayangan TV diupload Ada kok di di YouTube. betul. Dan aku yakin pasti pada saat upload YouTube dipikirin kan judulnya apa, biar clickbait. Dan itu kan adalah bentuk adaptif dari TV ke digital. Belum lagi potongan-potongan clipper. Kan TV juga sudah melakukannya gitu loh. Kadang-kadang footage terus dikasih VO doang gitu. Ya menurutku TV sudah adaptif, sudah mencoba mengikuti apa yang dibutuhkan oleh Gen Z. Tapi balik lagi, Gen Z atau mungkin penikmat media sosial kadang-kadang juga butuh sosok yang didengar. Menurutku lebih ke mungkin jurnalis ini harus menjadi seorang sosok juga gitu loh, sehingga bisa didengar. Kan ada beberapa jurnalis-jurnalis yang akhirnya buat media sosial juga, dan mungkin itu juga menolong dengan pekerjaan atau menolong TV-nya di tempat dia bekerja. Oke, gimana Ji? Cara berpikirnya sudah Karena 2 generasi. Dua generasi nonton TV. Dari TV yang kalau rusak dijeplak tuh. Nah, sampai sekarang TV-nya udah flat ya. Udah flat, dijeplak patah tuh biasanya. Kita tanya yang Gen Z-nya, gimana Ji? Menurut kamu apakah televisi ini sudah cukup adaptif untuk bisa mencukupi kebutuhan dari teman-teman Gen Z soal informasi misalnya? Sebenarnya sedikit nyambung tadi soal riset. Kebetulan aku lulusan jurnalistik di UIN Jakarta. Aku lulusan jurnalistik dan memang selama kuliah itu selalu ditekankan untuk kalau mau membuat sesuatu apapun itu harus riset, by riset segala macam. Dan gitu. kamu sensitif sama news value juga ya. Betul. Cuma memang pekerjaannya agak Nggak apa-apa. kiri dikit. Tapi kamu berjurnalistik dengan desainnya kamu. Artinya prinsip jurnalismenya dibawa gitu ke karya. Nah, soal yang tadi, menurutku memang sekarang ini media konvensional ya, media massa, TV, radio, cetak maupun online itu memang harus tetap ngikuti apa yang sedang tren, apa yang diikuti dan dipakai sama generasi-generasi alpha, bahkan yang sekarang kan generasi alpha, Gen Z gitu. Dan karena memang itu jadi salah satu cara untuk tetap into gitu sama kita, sama teman-teman semua gitu. Dan karena menurutku yang tadi aku bilang soal ringan, maksud aku tuh gini, bahwa media massa khususnya itu harus memiliki gaya yang relevan, bahasanya dekat, visualnya kuat, dan tetap punya sikap. Kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Nanti sikap asik ya. Tapi itu relevan banget. Saya selalu berpikir ya, segala sesuatu itu mesti dicek relevansinya. Mungkin dulu ya, zaman kami siaran berdua, kita cukup tuh ibaratnya membuat tayangan yang menyenangkan pemirsa TV. Kalau sekarang tuh kan teman-teman mesti mikir nih, kira-kira mohon maaf ya, dimakan nggak di medsos gitu kan? Mungkin bikin marah pemerintah gak ya? Mungkin gitu juga harus kita Kalau itu enggak juga Karena karena bagus banget loh Gian ngomongnya. Oke. Bahwa dia bikin karya karena gelisah. Wah itu tuh keren banget. Tapi komiknya juga gitu, biasanya dimulai dengan gelisah. Keresahan. Itu harus mulai dari keresahan. Baik, nanti usai jeda kita akan lanjutkan diskusi kita soal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Insight Politics with Yana Khalid.